Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami dapat memaparkan tugas dari mata kuliah e-commerce dan bisnis informasi sebagai asesmen dari ujian tengah semester. Nah, di mana kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Nurfatin Dalila, dan juga ada Safila Giska, Muhammad Dafiq, dan Rafli Putra. Nah, yang pertama alamat website, di mana pada pembuatan website ini kami memilih bisnis UMKM penjual makanan ringan yaitu Wisaeng Dimsum untuk kami buatkan website sebagai media publikasi. Nah, untuk link websitenya seperti tertera di layar dan juga sudah tertera terkait tampilan dari website tersebut. Nah, pada website ini juga termuat beberapa informasi mengenai produk yang dijual hingga beberapa artikel-artikel yang telah kami susun. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Nah, di mana Wisaeng Dimsum sebagai salah satu bisnis UMKM di bidang food and beverage merupakan sebuah bisnis yang dikembangkan atas dasar kemampuan dan kreativitas seorang mahasiswa yang melihat peluang pasar dalam bisnis F&B cukup menjanjikan. Nah, tentunya dari bisnis yang telah dikembangkan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh sang owner. Yang pertama yaitu implementasi ilmu, di mana implementasi ilmu ini sebagai bentuk pengekspresian diri dari sang owner sebagai seorang anak muda yang mengimplementasikan ilmu yang beliau miliki, di mana beliau menempuh pendidikan dengan background kuliah yaitu jurusan administrasi bisnis. Yang kedua yaitu mandiri secara finansial, di mana ada misi khusus dari sang owner, yakni revenue bisnis yang didapatkan itu dapat membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya dan juga kebutuhan beliau ketika kuliah. Dan yang terakhir yaitu beliau memiliki misi yang cukup besar dan cukup visioner, yaitu untuk menginspirasi anak muda, di mana beliau ingin sekali mendorong dan menginspirasi anak muda, khususnya di daerah Bandung dan Telkom University, untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi harus berani gitu terkait passion mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsionalitas sistem. Nah, dalam perjalanan bisnis tentunya banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang owner dalam mengembangkan bisnisnya. Mulai dari sisi produknya yang terus melakukan research resep, atau dari sisi pemasarannya, mulai dari optimalisasi media sosial lalu berkembang ke e-commerce. Nah, berikut tertampil dari beberapa manfaat adanya website ini untuk kemajuan dari Wisaeng Dimsum itu sendiri gitu. Meskipun kita ketahui website yang kami kembangkan ini cukup sederhana namun memiliki tujuan yang cukup besar. Yang pertama yaitu kredibilitas bisnis, di mana memiliki website resmi membuat bisnis lebih terlihat profesional di mata pelanggan. Hal ini mampu meningkatkan kepercayaan dan keinginan pelanggan dalam mengkonsumsi produk yang telah ditawarkan. Nah, telah kita ketahui dalam bisnis dimsum sendiri itu masih jarang sekali UMKM yang menggunakan website dikarenakan mereka yang terfokus pada bisnis konvensional. Nah, untuk yang memiliki website sendiri biasanya adalah brand-brand yang sudah terkenal gitu. Dan yang kedua yaitu media penyampaian informasi, di mana adanya website ini dapat menyajikan informasi yang cukup detail terkait produk, terus terkait store, dan lain sebagainya, sehingga pelanggan mampu mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu jangkauan yang luas, di mana telah kita ketahui bahwasanya ketika kita mengoptimalisasikan website ini menggunakan SEO dan beberapa tools yang telah disediakan oleh Google secara gratis, kita mampu me-reach dari target pelanggan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu peningkat, di mana dengan adanya website tentunya interaksi dari pebisnis dan juga pelanggan itu sendiri terjalin cukup erat. Karena kenapa? Kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan ini mampu dianalisa secara lebih terperinci dengan adanya website ini. Next. Selanjutnya dalam kegiatan penganalisaannya kami menggunakan beberapa tools. Yang pertama adalah penganalisaan menggunakan
tools Google Analytics. Kami menggunakan tools Google Analytics ini untuk mengetahui engagement atau keterikatan dari website Hussein Dimsum, yang dimana pada Google Analytics ini dapat melihat engagement yang pertama secara data real time. Dapat diketahui berdasarkan hasil gambar yang pertama, pada data real time yang ditunjukkan oleh Google Analytics terhadap website Hussein Dimsum pada tanggal 12 April 2022 pada pukul 1.45 waktu Indonesia bagian Barat adalah sebanyak 1 orang pengunjung website. Lalu pada tayangan halaman sebelah kanan, itu diketahui pada bagian tayangan halaman di atas menunjukkan diagram yang menyatakan jumlah pengunjung website berdasarkan kunjungan per menit. Diketahui pada kunjungan selama 26 menit terdapat 2 halaman atau 2 orang yang mengunjungi website. Lalu, pada waktu selama 16 menit, terdapat 2 halaman atau 2 orang yang mengunjungi website. Dan begitu pun seterusnya. Semua data sudah terlampir dan akan tertera dalam bentuk diagram pada Google Analytics. Next. Lalu untuk data selanjutnya adalah data audiens, yang dimana pada gambar tersebut, data audiens menunjukkan jumlah rata-rata pengunjung aktif halaman atau website. Dan pada data audiens ini dapat dilihat berdasarkan pengelompokan pengguna aktif dalam 1 hari, dalam 7 hari, dalam 14 hari, serta dalam 28 hari. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, izin melanjutkan, saya slide analisis Google Webmaster. Yang kita ketahui, analisis Google Webmaster ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan serta traffic dari web yang kita pelajari. Untuk cara pengoperasiannya sendiri itu kita harus memverifikasi akun dari Google akun kita dan memverifikasinya ke dalam website dari analisis dari webmaster tersebut. Setelah melakukan verifikasi, kita juga harus mencantumkan link dan juga setelah itu kita dapat melihat dan login di dalam webmaster tersebut. Di dalam webmaster tersebut ada beberapa tools seperti performa, cakupan, peta situs, penghapusan, pengalaman halaman, dan data web inti. Tetapi untuk saat ini, di bagian cakupan atau performa, kita tidak dapat mengetahui insight dari web kita sendiri, dikarenakan proses yang dibutuhkan sebanyak 1 kali 24 jam. Segitu dari webmaster, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil uji speed test. Kita bisa lihat dengan nilai 60 tindakan yang direkomendasikan Google PageSpeed agar nilai bisa naik dalam platform yang mobile adalah sebagai berikut. Bisa dilihat yang warna merah tersebut terdapat eliminate rain blocking resource. Terus yang keduanya ada serve image in next gen format. Yang ketiga ada reduce initial server response time. Yang keempatnya ada reduce unsur JavaScript. Yang selanjutnya ada PageSpeed desktop. Bisa kita lihat dengan nilai 94, tindakan yang direkomendasikan Google PageSpeed agar nilai bisa naik platform desktop adalah sebagai berikut. Lambang merah tersebut terdapat 1, yaitu reduce initial server response time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah artikel, yang dimana artikel sendiri merupakan bagian konten daripada isi website dari Hussein Dimsum. Pada artikel ini kita memuat beberapa postingan, yang diantaranya yang pertama pembahasan mengenai perkembangan teknologi internet, yang kedua mengenai hourglass model, yang ketiga mengenai internet architecture, yang keempat mengenai limitation of the internet today, yang kelima mengenai mengenal internet 2,
yang keenam mengenai internet masa depan, yang ketujuh mengenai future of the internet and web, yang ke-8 mengenai HTML sampai versi terbaru, dan yang terakhir pembahasan mengenai 1G hingga 5G. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.